Girlfriend is my big boss. Part 4. I know you know, internet. Laras berkata. Ren sini Ren. Gue berkata. Gue melihat Vika tatapannya sinis terhadap gue. Laras berkata. Supaya makin akrab. Kita ngerjainnya di tempat kita secara bergantian. Jadi gini. Pertama di tempat gue. Lalu di tempat Randy. Terus di tempat Vika. Terus gitu bergantian agar makin akrab. Gue berkata. Gue ngikut deh, secara kos gue kecil banget. Vika berkata. Ngangguk. Laras berkata. Karena gue yang punya ide. Jadi pertama di tempat gue. Pada kafe kebun Laras kan. Gue berkata. Kagak. Vika berkata. Ngangguk lagi. Gue berkata. Dari tadi cuman aja Vika, jawab gue coba mengakrabkan suasana. Vika berkata. Emo menatap penuh amarah ke gue. Gue berkata. Emo salah tingkah. Laras mengeluarkan selembaran brosur dari tasnya. Laras berkata. Di situ ada kok peta menuju cafe-nya. Nanti sore jam 4 ya ketemu di situ. Gue langsung nyamperin Ciko. Ternyata dia masih asik dengan Putri. Gue berkata. Cik, lo tahu tempat ini kagak? Nyodorin brosur yang dikasih Laras. Ciko berkata. Tahu. Kenapa Ren? Gue berkata. Lo ntar sore kagak sibuk kan? Temenin gue kesini yuk karena gue gak punya kendaraan di Jogja. Jadi kalau jalan, gue masih mengandalkan ojek gue, Ciko. Ciko berkata. Bentar-bentar. Putri entar sore sibuk gak? Gue berkata. Bengong sendiri. Putri berkata. Sore nanti mau nonton pensi di SMA XXX sama teman. Ciko berkata. Nah kalau begitu gue free nih Ren. Jadi gue bisa nganter lo ke sana. Hahaha. Putri berkata. Kalau gitu aku balik duluan ya. Ciko berkata. Ya kok balik. Gue ngerti kok kalau aura si Randy memang gak enak. Gue berkata. Sial lo Ren. Putri berkata. Haha. Gak kok. Mama udah SMS disuruh balik nemenin belanja. Ciko berkata. Oh ya udah. Putri pun ngacir. Ciko berkata. Minum gak Ren? Gue berkata. Gak deh. Cik. Ciko berkata. Halah. Lo belaga sok kagak mau. Gue ngerti kok. Udah pesan sana. Entar biar gue yang bayarin. Gue berkata. Memang lo paling bisa ngertiin gue Cik. Sekalian makannya juga gak Cik. Perut gue dah demoni. Ciko berkata. Ya. Pesan aja deh sana. Semenjak perkenalan gue dengan Ciko saat ospek. Gue dan Ciko semakin akrab. Hampir tiap hari Ciko di kos gue. Bahkan sampai menginap. Ciko tergolong orang yang broken home. Walaupun gue gak tahu apa masalahnya. Tapi dia selalu tampak ceria di depan orang lain. Ciko berkata. Ke kos lo yok. Dah abis nih yang segar-segar di kampus. Gue berkata. Perpus bentar ya Cik. Gue mau cari buku-buku buat referensi tugas nanti. Waktu di perpus gue sibuk cari buku-buku yang tertera di silabus buat referensi gue mengerjakan tugas. Sedangkan Ciko, dia sibuk celingak-celinguk merhatiin cewek-cewek yang ada di perpus. Setelah mendapatkan buku, gue tertarik melihat orang asik dengan komputer di perpus. Gue berkata. Cik sini Cik. Ciko berkata. Apaan? Gue berkata. Ajarin gue internetan dong. Ciko berkata. Lo gak ngerti internet. Makhluk dari planet mana sih lo ini Ren? Ya udah sini gue ajarin. Baru saat itu gue bisa merasakan langsung yang namanya internet. Bagi gue orang yang berasal dari sebuah desa yang kecil, barang seperti internet ini adalah barang milik oleh orang-orang yang berada saja.
Untuk kaum bawahan seperti gue cukup mendengarkan kabar kalau ada yang namanya benda bernama internet. To be continued. Part 5.